Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Kali ini kita akan bahas mengenai pembuatan skripsi kebidanan. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke topik pembahasan. Yang pertama, di sini posisinya aku lagi sharing aja tentang pengalaman skripsiku sebelumnya. Jadi waktu itu aku ngambil tema tentang pengaruh aromaterapi chamomile terhadap pengurangan mual muntah pasca kemoterapi pada pasien kanker serviks di salah satu rumah sakit di kota Solo. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas dulu nih dari awal mula mencari masalah atau mencari topik. Terutama, kita harus kenalin dulu minat kita itu ada di mana. Kita suka untuk bahas apa? Bahas ibu hamil kah? Atau mungkin bahas tentang anak? Atau mungkin bahas tentang kesehatan reproduksi? Apapun itu, kita kenalin dulu minat kita itu maunya meneliti tentang apa. Kemudian yang kedua, disesuaikan juga dengan keinginan dari dosen. Biasanya beberapa dosen pembimbing itu akan mengarahkan mahasiswanya untuk memilih beberapa judul atau beberapa topik. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kita bisa sharing, kita pengennya itu mau ngambil skripsi dengan tema apa. Kemudian yang kedua, kita juga harus lebih sering-sering baca jurnal. Jadi dalam menentukan topik atau masalah itu, ini kan biasanya kita kan menyusun proposal skripsi dulu nih. Nah, itu biasanya kita pasti akan melalui tahapan untuk mata kuliah metode penelitian atau medlib. Setidaknya supaya kita tuh dapat ide untuk nyari masalah, nyari topik, itu kalau bisa usahakan banyak-banyak sering-sering baca jurnal. Minimal 5 jurnal dalam sehari. Itu tuh nanti kita tuh akan ketemu topik yang pas yang akan kita angkat, atau biasanya kita malah ketemu nih, variabel yang belum diteliti itu biasanya tentang apa. Misalnya aku tertarik tentang kesehatan reproduksi, ya udah berarti baca-baca deh jurnal tentang kesehatan reproduksi, entah itu tentang HIV, tentang kanker serviks dan lain sebagainya. Nanti kalau sering baca jurnal, terus kita baca di bagian saran untuk peneliti selanjutnya, kalau memang ada di naskah publikasinya, itu biasanya akan memberikan kita ide kita itu ngambil variabel tentang apa, kayak gitu. Terus biasanya ada juga beberapa dosen yang menghendaki penelitian payung. Penelitian payung itu misalnya satu dosen itu dia punya beberapa variabel untuk diteliti. Nanti dosen tersebut biasanya akan mengarahkan beberapa mahasiswa bimbingannya. Misalnya satu dosen memiliki 5 mahasiswa. Terus beliau ini punya tema nih. Misalnya meneliti faktor-faktor yang berkaitan tentang anemia pada ibu hamil. Misalnya faktornya ada 5 variabel. Nah, itu ntar mahasiswanya biasanya dibimbing untuk si A meneliti tentang faktor yang nomor 1, si B meneliti faktor yang nomor 2. Misalnya seperti itu sebagai contoh, sebagai gambaran aja salah satu penelitian payung. Biasanya beberapa dosen ada yang menyarankan mahasiswanya seperti itu. Itu nggak ada salahnya juga. Yang harus dipahami dalam mencari topik atau mencari masalah di skripsi atau penelitian itu, yang jelas yang pertama yang harus diingat adalah bahwa variabel yang kita pilih itu harus bisa diukur. Misalnya nih, kita mau neliti tentang, contoh penelitianku tentang mual muntah pasca kemoterapi pada pasien kanker serviks. Berarti kan yang diukurkan skala mual muntahnya nih. Nah, skala mual muntah itu harus punya pengukuran atau harus punya jadi maksudnya itu dalam variabel itu harus bisa diukur kan. Misalnya contoh variabel mual muntah. Jadi kan punya skala ukurnya. Mual muntah itu batasannya sampai mana? Mual itu definisinya batasannya sampai mana? Kalau muntah itu definisinya batasannya sampai mana? Contohnya kayak gitu. Kalau bisa nih untuk teman-teman yang mau ngelakuin penelitian skripsi, sebisa mungkin kalau memang bisa cari alat ukur yang sudah jadi. Jadi kita tinggal modifikasi aja alat ukur itu gitu. Jadi nggak perlu lagi yang namanya nyusun kuesioner dari awal, nggak perlu lagi yang namanya uji validitas dari awal. Kalau kita sudah punya atau ada peneliti-peneliti sebelumnya yang udah pernah pakai, yang sudah pernah buat kuesioner itu dan baku, jadi kan kita bisa pakai, kita tinggal modifikasi aja atau tinggal melakukan izin gitu. Contohnya di penelitianku itu skala mual muntah itu sebenarnya umumnya bisa diukur dengan skala yang 0 sampai 10 atau skala numerik NRS. Tapi aku memilih untuk menggunakan skala mual muntahnya itu pakai Rhodes Index atau INVR. Kalian bisa searching nanti, ada linknya juga, link penelitian sudah aku publikasikan. Nah, skala INVR ini tuh lebih detail, ada 8 item
Dan itu per item itu detail gitu loh. Apakah dia hanya mual aja atau mual disertai dengan rada rasa enak, kemudian atau mual disertai dengan muntah seperti itu. Jadi lebih detail sebisa mungkin di dalam pemilihan topik atau masalah itu kita harus sudah tahu kita mau melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Jadi perbedaannya adalah kalau kualitatif itu berarti non eksperimen, berarti tidak melakukan eksperimen. Kalau penelitian kuantitatif berarti kita melakukan penelitian itu ada eksperimennya. Misalnya kita memberikan perlakuan kepada beberapa responden dan separuhnya lagi nggak diberikan perlakuan. Contohnya di penelitianku itu di 15 orang saya berikan aromaterapi chamomile dan separuhnya lagi nggak, kayak gitu. Itu contohnya untuk penelitian eksperimen. Kenapa kalian harus tahu? Kalian harus pahami dulu sebenarnya kemampuan kita tuh pengennya atau minatnya kita tuh pengennya melakukan penelitian secara kualitatif atau kuantitatif gitu. Karena kan berbeda, alat ukurnya beda, kemudian nanti ngitung SPSS-nya tuh juga beda gitu. Jadi kita harus tahu, kita mau neliti pengaruh sampai detil, sampai kita berikan perlakuan, atau kita hanya mau meneliti hubungan doang nih. Kita pengen tahu, oh hubungan anemia terhadap kejadian BBLR misalnya kayak gitu. Berarti cukup sampai kita tahu ada hubungan apa enggak gitu doang. Itu penelitian kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, kita berikan perlakuan nih, ibu yang anemia yang diobati misalnya dengan yang enggak diobati atau dengan yang HB-nya tetap rendah sampai masa persalinan misalnya seperti itu. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu harus kita tentukan dari awal kita memilih topik itu. Nah selanjutnya kita masuk nih untuk penyusunan bab 1. Nah, kuncinya yang pertama itu biasanya kalau di bab 1 ini kan banyak banget revisi dari dosen. Biasanya dosen pembimbing itu akan lebih kritis di bab 1. Kenapa? Soalnya kita tuh akan ditanya, akan diuji, kenapa sih kita ngambil topik ini? Alasannya apa? Satu. Yang kedua, datanya itu banyak apa enggak? Mendukung apa enggak? Apakah memang masalah ini tuh patut untuk diteliti gitu loh? Lagi urgen kah mungkin? Atau lagi jadi hot issue di dunia kebidanan kayak gitu. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah di bab 1 ini data jurnalnya itu harus kuat. Data jurnalnya itu kalau bisa lebih banyak daripada data bukunya. Dan sebisa mungkin jurnalnya itu rentang waktunya jangan terlalu jauh, kalau bisa 5 tahun aja. Kecuali ada memang jurnal atau guidelines dari luar negeri, dari internasional yang dia itu belum ada pembaruannya. Contohnya seperti skala mual muntah yang penelitianku pakai, skala Roth Index atau INVR itu, dia memang dibuat dari tahun kalau nggak salah sekitar 99. Jadi memang tidak ada yang terbaru dan itu memang baku gitu, jadi aku gunakan. Itu nggak masalah. Tapi kalau kalian mau cari data, pengertian, terus seperti panduan, guidelines, dan lain sebagainya yang sekiranya itu ada pembaruan, kalau bisa jangan cari jurnal yang lama, kalau bisa cari yang 5 tahun belakangan gitu, yang masih baru, seperti itu. Lagi pula biasanya nih dosen-dosen itu kalau kita berikan jurnal internasional juga dengan argumentasi kita yang baik dan kita menguasai materi itu akan menentukan banget dosen itu bisa yakin bahwa kita sanggup untuk meneliti itu. Makanya kita harus tahu, kita harus kuasai alasannya kenapa ngambil itu. Terus yang kedua, nanti mau pakai alat ukur apa, kemudian datanya bagaimana di Indonesia, di dunia, atau di tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Tujuannya apa, keaslian penelitiannya jangan lupa. Penelitiannya udah diteliti atau belum? Kalau bisa cari variabel penelitian yang belum pernah diteliti, karena itu akan menjadi salah satu alasan dosen juga untuk cepat ACC kalau penelitiannya belum pernah diteliti sama sekali, gitu kan. Lagi pula juga kalau sudah pernah diteliti, rasanya kalau untuk para mahasiswa yang fresh graduate nih dari 0 tahun yang mau skripsi kayaknya nggak ada tantangan gitu kan, kurang tantangannya kalau kita tuh neliti variabel yang udah pernah diteliti. Jadi sebisa mungkin challenge diri kita sendiri untuk cari variabel yang belum pernah diteliti. Jadi jangan accuse diri kita tuh buat cari penelitian yang terlalu gampang, tapi juga jangan terlalu sulit karena skripsi itu ada batasannya juga. Kemampuan kita untuk berargumentasi dalam menjelaskan masalah tersebut, alasannya, kemudian data-datanya itu menentukan sekali untuk meyakinkan dosen agar kita bisa ACC di topik itu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 ini nih biasanya yang kebanyakan
mahasiswa kebidanan itu banyak banget nyantumin anatomi reproduksi wanita. Sebenarnya tuh nggak perlu. Yang namanya bab 2 itu kalian harus cukup fokus aja ke materi yang akan kalian bahas di penelitian kalian itu. Kalau kalian bahas misalnya variabelnya, contohnya punya aku tentang aromaterapi chamomile terhadap pengurangan mual muntah pasca kemoterapi kan. Berarti kan poin pentingnya adalah tentang aromaterapi, tentang mual muntah, tentang kemoterapi beserta dengan tindakan-tindakannya, kemudian tentang kanker. Jadi fokus hanya di situ aja. Nggak perlu kalian masukin anatomi reproduksi wanita. Kalau penelitian kalian tuh nggak ada hubungannya dengan itu, jadi hanya fokus. Skripsi itu nggak perlu tebal, tidak perlu tebal. Yang penting fokus, datanya bagus, terus pengertian, kemudian teori-teorinya itu mendukung nanti kalian ketika jawab penjelasan di analisa hasil penelitian. Jadi jangan lupa kalau bab 2 ini bukan sekedar teori-teori belaka, tapi teorinya ini digunakan untuk nanti menjelaskan hasil penelitian. Jadi kalian nggak perlu lagi searching lagi hasil penelitian dikaitkan dengan teori, ya teorinya dari bab 2 ini kalian ambil, kalian tarik gitu. Jadi tinggal nggak perlu lagi kalian cari-cari lagi yang lain. Makanya bab 2 itu harus fokus sesuai dengan tema penelitian yang lagi kalian ambil, variabelnya apa, bahas materi intinya itu apa. Nah itu juga yang akan membuat kalian nanti mudah untuk menyusun kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir nih kalian sebenarnya boleh sih mengambil dari kerangka berpikir yang sudah ada. Misalnya sudah ada penelitian sebelumnya tentang mual muntah, misalnya contohnya seperti itu. Nggak apa-apa kalian ambil, tapi jangan semuanya, supaya tidak plagiarisme. Nanti kalian modifikasi aja, kalian ngambil itu hanya strukturnya aja tuh nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal modifikasi isinya, terus kalian kaitkan dengan penelitian lagi kalian jalani gitu. Nah selanjutnya nih kita masuk ke bab 3. Ini bab paling krusial di penelitian. Ini adalah ruhnya sebuah skripsi gitu ya. Nah jadi di bab 3 ini apa sih yang harus disusun, yang harus dicari? Yang pertama itu adalah DO atau definisi operasional. Jadi DO itu misalnya contoh penelitianku ya tentang aromaterapi terhadap mual muntah. Itu kalian harus tahu bahwa definisi dari variabel yang lagi kalian teliti itu apa. Bukan definisi secara umum, secara teori, oh mual muntah adalah gitu, bukan. Jadi definisi operasional itu adalah definisi yang kalian gunakan untuk penelitian. Contoh, misalnya definisi dari punyaku itu tentang aromaterapi terhadap mual muntah. Berarti mual muntah, jadi mual muntah itu rasa enak, segala macam dengan skalanya apa? Skala yang digunakan numerik kah, rasio kah, seperti itu. Jadi kan setiap variabel itu tadi seperti yang aku bilang harus bisa diukur. Makanya itu nanti akan dicantumkan di DO atau di definisi operasional di bab 3 ini nih gitu. Jadi skalanya itu kan macam-macam. Kalau misalnya pengetahuan, misalnya kurang, baik, cukup gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai angka ya berarti kan dari 0, ada yang nggak pakai 0, misalnya dari angka 1 sampai sekian kayak gitu. Jadi makanya kenapa variabel itu harus bisa diukur, tidak boleh variabel itu nggak bisa diukur. Pokoknya harus ada skalanya, skala pengukurannya, kemudian harus juga ada alat ukurnya. Tadi sudah aku bahas di awal ya. Nah kemudian yang kedua adalah tentang sampel. Nah sampel ini nih yang bagian paling rumit di sebuah skripsi. Kalian harus tahu bahwa perbedaan kualitatif dengan kuantitatif itu terletak juga pada jumlah sampelnya. Beberapa teori sih ada yang menyebutkan batasan minimal untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalian bisa searching aja teorinya seperti apa. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah kalau kalian meneliti penelitian yang eksperimen itu jumlah sampelnya boleh lebih dikit dibandingkan kalian meneliti tentang yang kualitatif atau yang non eksperimen. Kenapa begitu? Karena kalau penelitian kualitatif yang non eksperimen, jumlah sampel kalian sedikit, itu akan biasnya tuh tinggi gitu. Jadi malah sulit untuk mewakili populasi. Soalnya kalau penelitian eksperimen itu kenapa boleh sedikit, seperti penelitian itu hanya 30 orang. Karena 30 orang ini kan aku berikan perlakuan, jadi sudah mewakili populasi juga. Tapi ini bukan jadi, jangan jadikan pedoman atau panduan ya. Nanti ada teorinya, kalian bisa cari lagi sendiri. Yang jelas kalau penelitian kualitatif itu biasanya atau yang non eksperimen itu biasanya dosen akan menyarankan di atas 50 sampelnya, jadi harus lebih banyak karena kan
pakai kuesioner ntar disebar segala macam, itu harus menurunkan bias, jangan sampai bias itu tinggi gitu. Itu untuk sampel. Jadi penting sekali, maka tadi dari awal kalian harus fokus mau meneliti kualitatif atau meneliti kuantitatif seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Itu tadi makanya kenapa aku minta kalian kalau bisa nih sebisa mungkin cari alat ukur atau kuesioner yang sudah jadi. Jadi kalau kuesioner yang sudah jadi itu pasti kan sudah diuji validitas ya, pasti sudah ada uji reliabilitas. Kalian nggak perlu lagi uji validitas lagi gitu, karena kalau kalian bikin kuesioner baru, uji validitasnya itu harus berbeda tempat dari tempat kalian meneliti. Jadi ada 2 tempat, itu kalau menurutku pribadi sih itu memakan waktu. Jadi kalau sebisa mungkin kita cari kuesioner yang sudah jadi dan sudah baku, ya kenapa enggak, kita bisa pakai, tinggal modifikasi dan melakukan izin terhadap pemilik dari kuesioner tersebut gitu kan. Contohnya aku kemarin punya aku ini kan di NVR ini sudah digunakan di banyak penelitian gitu ya, di internasional maupun nasional. Kemarin aku juga melakukan izin terhadap peneliti sebelumnya. Aku ingat banget itu Profesor Muayyad Ahmad dari Universitas Yordania. Aku email beliau, kemudian dengan senang hati beliau memberikan izin aku menggunakan kuesioner tersebut gitu, kuesioner si NVR itu gitu. Jadi tetap kita harus izin sama peneliti sebelumnya atau si pembuat kuesioner tersebut gitu ya. Itu salah satu etika dalam penelitian juga. Kemudian selanjutnya adalah tentang enumerator nih. Kalau kalian mau menggunakan asisten enumerator selama kalian penelitian, jangan lupa dicantumkan di bab 3 ini gitu. Jadi kalian harus tahu enumeratornya tuh ntar sistemnya seperti apa. Apakah kalian hanya membagikan atau si enumerator ini juga membantu kalian menghitung atau sebagaimana, itu harus dipikirkan matang-matang lagi. Enumeratornya itu siapa, berapa jumlah orangnya juga, tugasnya dia ngapain, itu harus kalian tulis semuanya di bab 3 ini gitu. Selanjutnya adalah mengenai lokasi penelitian. Di lokasi penelitian ini kalau bisa sebisa mungkin cari rumah sakit atau puskesmas atau wilayah atau dinas kesehatan yang sekiranya memudahkan juga, jadi tidak mempersulit. Kan ada beberapa instansi yang sebenarnya bukan mempersulit, tapi memang prosesnya itu agak lebih ribet gitu ya. Nah, kalau memang kalian diburu-buru waktu, kalau memang kalian ini waktu untuk menyelesaikan skripsi atau penelitian ini pendek, biasanya kan ada beberapa dosen yang memang maunya cepat atau segala macam. Kalau bisa cari yang mudah, yang mempermudah aja gitu, yang nggak terlalu ribet, yang nggak perlu pakai birokrasi sana sini. Itu ada beberapa instansi, rumah sakit yang bisa mempermudah kita juga. Terus yang kemudian analisa data. Analisa data ini di bab 3 ini adalah tentang rumus apa yang mau kita pakai untuk nanti menganalisa hasil dari penelitian ini gitu. Contohnya di aku pakai t-test. Jadi di SPSS itu ntar aku jelaskan, aku menggunakan penghitungan frekuensi umur, kemudian berapa jumlah orang yang sudah di kemoterapi dan yang berapa yang belum, kemudian juga untuk uji pengaruhnya pakai t-test. Nah itu tuh kalian harus tahu, makanya dari awal semuanya itu tertata dengan rapi, dari mulai kenapa kalian mengambil kualitatif atau kuantitatif, kemudian nanti metodenya apa, itu berbeda gitu. Jadi kalian harus tahu. Nah yang terakhir di bab 3 adalah ethical clearance. Semua penelitian kesehatan atau skripsi itu pasti membutuhkan ethical clearance atau kode etik, yang mana kalian akan diuji apakah penelitian kalian ini sudah memenuhi syarat atau belum, aman atau enggak, terutama untuk kalian yang menggunakan kuantitatif atau eksperimen. Itu akan diuji apakah pemberian perlakuan atau memberikan apa, misalnya kayak aku mau ngasih aromaterapi, tekniknya seperti apa, apakah dihirup, apakah menggunakan diffuse atau menggunakan apa, itu akan diuji. Maksud diuji di sini adalah yakin bahwa responden itu aman gitu untuk kita lakukan perlakuan seperti itu. Jadi yang kualitatif, yang tidak eksperimen itu juga akan tetap diuji apakah penelitiannya aman, terus tujuannya apa, kemudian nanti kalau seandainya ada efek samping kita memberikan apa, kemudian respondennya itu kita beri bingkisan apa, itu semuanya dijelaskan di ethical clearance. Nah ethical clearance ini bisa diterbitkan dari rumah sakit maupun universitas. Jadi sekali lagi cari juga yang mempermudah, yang sekiranya tidak panjang waktunya, karena ada beberapa kampus itu yang menguji ethical clearance itu lama waktunya sampai berbulan-bulan. Jadi kalau bisa cari yang gampang lah gitu. Jadi sharing sama senior sebelumnya atau sama dosen gitu.
Oke, kita masuk ke bab 4 atau bab tentang menjabarkan hasil penelitian. Nah, dari setelah kalian melakukan penelitian, kemudian kalian kan menemukan beberapa data. Data itu kemudian diolah melalui SPSS, aplikasi SPSS dengan beberapa rumus. Nah, kemudian di bab 4 ini adalah menjabarkan hasil penelitiannya. Makanya, hasil penelitian ini kan berkaitan dengan penjelasan kita secara teori. Misalnya nih, oh rupanya pasien yang diberikan antiemetik aja, tidak diberikan aromaterapi, mual muntahnya itu lebih terasa berat dibandingkan mereka yang diberikan aromaterapi. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan akan kalian jabarkan lagi secara teori. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa aromaterapi itu bisa mengurangi mual muntah? Kenapa kok bisa pasien kemoterapi itu kena mual muntahnya lebih berat dan lain sebagainya. Nah, itu teori yang ada di bab 4 ini kalian ambil dari bab 2 kalian tadi. Makanya kenapa bab 2 itu fungsinya disusun untuk menjawab penjelasan di bab 4 nanti gitu. Jadi harus saling berkaitan. Skripsi itu bab 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir daftar pustaka itu semuanya itu saling berkaitan gitu. Nah, terus kemudian saranku nih untuk kalian-kalian atau adik-adik semuanya yang lagi menjalani skripsi, sebisa mungkin kerjakan SPSS atau perhitungan data itu sendiri. Lebih baik kalian minta diajari oleh seseorang daripada kalian minta data kalian itu dikerjakan sama orang lain. Karena kenapa? Itu nanti akan mempengaruhi proses sidang kalian juga. Nanti kalau ditanya sama dosen kalian nggak paham kan bahaya banget. Bahkan beberapa dosen kalau ketahuan skripsinya atau SPSS-nya itu dikerjain sama orang lain, itu bisa langsung nggak lulus ketika. Tuh ada beberapa dosen yang seperti itu. Jadi kalau bisa kalian paham dan kalian kuasai betul data hasil penelitian kalian sendiri gitu. Jadi ya apa salahnya sih lulus sarjana juga dengan membawa ilmu yang benar gitu. Jadi ada isinya gitu kan. Kemudian bab terakhir nih di bab 5, kesimpulan. Kalau di kesimpulan kalian ini penjabaran tulisannya atau kalimatnya itu harus sesuai dengan tujuan dan manfaat kalian di bab 1. Makanya kenapa tujuan manfaat itu berkaitan dengan bab 5 juga. Jadinya kesimpulannya itu tercapai nggak nih tujuan atau manfaat di bab 1 sebelumnya gitu. Jadi harus saling berkaitan. Kemudian kalian juga perlu mengevaluasi penelitian kalian ini kurangnya di mana. Nanti di bab 5 ini kalian tulis saran untuk peneliti selanjutnya. Mungkin dengan metode yang berbeda, mungkin dengan teknik yang berbeda, mungkin dengan alat ukur yang berbeda, dengan variabel yang berbeda. Yang belum bisa kalian teliti di penelitian kalian, itu bisa kalian jadikan saran untuk peneliti selanjutnya. Kayak gitu. Jadi di bab 5 ini banyak nih poin-poin yang juga harus kalian susun dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penutup nih, kalian menyusun daftar pustaka kalau sebisa mungkin menggunakan aplikasi. Bisa Mendeley, bisa EndNote. Jadi aku rasa beberapa dosen dan instansi atau beberapa kampus pasti sudah menyarankan kalian untuk menggunakan itu gitu. Bukan karena apa ya, bukan karena kemudahan aja, tapi sebagai seorang lulusan akademisi kalian nanti harus bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Karena sebenarnya tuh nggak rugi kok pakai aplikasi ini, malah mempermudah banget kalian untuk menyusun daftar pustaka. Nggak perlu lagi tuh ngetik-ngetik nama di balik titik, tahun dan lain sebagainya. Itu nggak perlu. Kalau udah pakai aplikasi Mendeley atau EndNote, itu secara otomatis sudah akan strukturnya tuh sudah pas gitu. Kalau kalian masukin jurnal ya berarti strukturnya ala-ala jurnal, tapi kalau masukin buku ya buku kayak gitu. Nah, itu tadi sudah penjelasanku mengenai 5 bab penyusunan skripsi. Kemudian selanjutnya adalah untuk step publikasi. Kalian bisa baca detailnya di Instagram aku, di highlight khusus untuk penjelasan skripsi dan publikasi. Jadi beberapa dosen kan ada yang mewajibkan untuk publikasi nasional, internasional, ada yang tidak mewajibkan. Makanya tidak aku bahas secara detail. Yang jelas kalau kalian memutuskan untuk publikasi, dari step-step berbagai step yang tadi sudah aku jelaskan itu sangat bermanfaat sekali, sangat membantu kalian untuk publikasi juga. Perhatikan juga kalian mau publikasi nasional atau jurnal internasional. Tapi biasanya untuk sekelas skripsi itu kalau nasional harus terakreditasi, minimal akreditasinya SINTA. Kemudian kalau yang internasional sebisa mungkin jurnalnya itu terindeks oleh Scopus. Nah, cara kalian melihatnya itu seperti apa ini sekilas aja, nggak akan aku jelaskan secara detail bagaimana publikasinya. Kalian nanti bisa baca sendiri di highlight Instagramku. Nah, jadi kalian bisa cari di simago.jr. Nanti di situ kalian bisa searching tuh misalnya maternity gitu ya, tentang jurnal kebidanan gitu. Nanti kalian akan muncul beberapa jurnal banyak sekali internasional. Nanti kalian buka, nanti akan terlihat indeks Scopusnya itu masih berlacak atau enggak.
gunanya buat apa? Supaya kalian tidak terjebak pada jurnal predator. Itu fungsinya kenapa harus terakreditasi, kenapa harus terindeks oleh Scopus, seperti itu. Nah, sekian dulu teman-teman penjelasan dari aku mengenai skripsi. Pembahasan kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian semua yang sedang menghadapi skripsi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.